Ya, sejak dideklarasikan dan berlaga di pemilu 2009, Gerindra dan Hanura memilih beroposisi. Apakah kemudian pada tahun kedua partai politik ini bakal ikut memerintah? Kalau Bu Amel tadi katakan karena yakin menang, yakin merintah lah pasti. Kalau nggak menang, Bu, mau kita bicara yakin dulu tanggal 9 gitu, tunggu tanggal 9 aja. Tapi kalau saya, Bu, karena saya sudah berada di darat ya, seluruh Jawa sudah saya paranin tuh rakyat. Tidak satu pun mereka minta uang, tapi mintanya air bersih untuk mandi, jalan. Itu permintaannya, pendidikan dan kesehatan. Cuma itu. Itu mintanya sekarang atau nanti? Saya bilang kalau Anda nanti memilih Pak Wiranto sebagai pemimpin nasional bersama Pak Haritanu, insya Allah itu akan dilaksanakan. Apa kata mereka? Mereka sangat setuju gitu. Bersih, peduli, tegas. Itu pada saat kampanye, ya pada saat kampanye, ya Bu ya. Nah, ini sekarang semua partai pun di daerah kampanye itu pasti ngomong begitu. Nanti kami akan meningkatkan kesejahteraan. Bukan, Bu, saya bukan ngomong. Mereka yang minta. Iya. Sama, bukan. Bu. Mereka juga minta ke saya pun juga mereka minta ke saya. Dari dulu ke Pak SBY pun begitu semua. Jadi memang itu semua yang diharapkan rakyat. Tentunya pemerintah yang akan datang harus berusaha lebih memenuhi, meskipun sekarang sudah ada tapi mungkin belum berjalan baik, akan ditingkatkan. Saya kira semua pimpinan nasional akan berkata begitu dan semua rakyat yang bertemu gitu. Karena rakyat itu kan segmen-segmen. Ibu segmen ketemu dia, segmen ketemu saya, ketemu yang lain-lain. Ibu boleh sedikit kita kalkulasi tadi kalau kita bicara soal hasil pileg ya. Kemudian kalau Mas Hanta tadi katakan kalau tidak sampai 20%, cuma sekian persen harus koalisi untuk memerintah. Pak Prabowo pilih siapa? Iya. Pak Prabowo mau kemana? Apanya yang mana? Ke partai yang mana? Iya. Kan begini ya. Sekarang ini dari Gerindra itu secara internal berharap menang sampai 20%. Ya, sudah. Kalau elektabilitas di bawah itu paling sedikit nomor 3. Kalau memang tidak sampai 20% kan harus koalisi. Ya, Bu. Koalisi ini tentu mencari hasil pileg, kemudian berkoalisi dengan partai yang sehaluan, nasionalis, kemandirian bangsa. Gitu. Oh, masih banyak kalau gitu pilihannya, Bu ya. Tidak langsung ini yang datang nggak pasti ada penilaian. Ketiga salah satunya separtai. Ya, seidealnya sama. Tetapi harus tetap menjadi lead-nya, begitu ya? Oh iya, pasti. Tidak akan kita mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Tidak akan menjadi cawapres. Jadi lead-nya harus Gerindra, begitu ya. Iya, saya masih entah bagaimana. Saya butuh komentar pendek aja dari ketiga narasumber dan panelis. Sebetulnya kan dua-dua tokoh ini masih punya masa lalu ya. Saya membaca buku misalnya Bersaksi di Tengah Badai yang punyanya Pak Wiranto, terbit tahun 2003. Lalu kemudian tiba-tiba setahun kemudian sebagai jawaban dari Prabowo terbitlah buku Politik Huru-Hara Mei 1998. 1 tahun kemudian itu. Kemudian ada lagi bukunya Habibie, Detik-detik yang Menentukan. Saya ingin mengatakan bahwa kedua figur ini agak susah melepaskan diri dari peristiwa tahun 98. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu, lalu kemudian kita sudah tahu peristiwa-peristiwa politik setelahnya. Tapi agak unik gitu, Mas Hanta, bahwa kemudian Pak Prabowo itu justru naik gitu. Saya tidak mengatakan Pak Wiranto punya, karena bagi saya dia masuk ke Partai Tengah. Tapi masuk 3 besar itu artinya masa lalu itu tidak terlalu berpengaruhkah untuk urusan-urusan yang begini, atau kita cepat melupakannya, atau ada strategi untuk mengatakan masa lalu itu sejarah benar menurut masing-masing, padahal itu his story bukan history gitu. Jadi itu yang bisa kita terima. Gimana kira-kira yang ini, Nung? Pak Prabowo itu juga unggul di ini loh survei. Ya, itu belum Jokowi naik. Tapi perilaku pemilih kita memang pemaaf dan pendek itu dia. Itu ada masalah. Tapi isu begini, pertama persyaratannya Bang Don menurut saya, apakah isu itu menjadi penting bagi publik? Itu betul. Penting atau tidak? Misalnya orang bicara reformasi, penting bagi mereka adalah nasi bukan reformasi misalnya gitu. Yang kedua, apakah itu memiliki efek resonansi yang besar? Ada pemberitaan media yang sangat masif masuk ke masyarakat semuanya. Sebelum Anda teruskan, apakah itu tidak
apakah hasil survei yang menempatkan Jokowi jauh 2 atau 3 kali lipat di atas Prabowo misalnya bukan jawaban publik tentang oh say no to you? Mungkin iya, karena liability tidak begitu signifikan Bang Don saya. Tapi Jokowi lebih pada Jokowinya. Satu, tadinya kan ada Prabowo yang dianggap antitesanya SBY, lalu muncul Jokowi yang melengkapi antitesa, bahkan mungkin sintesanya. Dengan ada magnet figurnya, ini persepsi. Politik itu persepsi ceritanya, dipengaruhi oleh opini. Nah, Jokowi juga media daring, beritakan pemberitaan media yang tone sangat positif. Ditambah lagi ada tren perilaku pemilih kita yang menginginkan karakter seperti Jokowi. Lepas dari Pak Jokowi, lepas dari Jokowi, Gerindra, Prabowo dan Pak Wiranto, Bang Don tadi katakan ada persaingan. Betul. Dari dulu, Bu Sumaryati. Ya semua manusia boleh bersaing kan. Tapi ini keras banget Bu. Saya tahu. Kesannya gitu. Dua-duanya membuat buku yang sangat berbeda. Betul. Tetapi ini padahal bekas atasan bawahan ini Bu. Nggak masalah. Jadi kan mereka semua sudah purnawirawan kan. Jadi kalau dari Gerindra, Prabowo kan sudah membuat buku yang menjelaskan bahwa dia tidak terlibat. Dan ini ternyata kemarin juga dibuktikan di DKI, meskipun Ahok itu dari Tionghoa juga nggak ada masalah. Jadi sebetulnya persepsi yang oleh rakyat kemudian disebut, persepsi yang disebut oleh yang itu satunya itu tidak benar gitu loh. Yang benar adalah yang itu satunya mana itu? Ya gitu loh. Maksud saya buktinya sekarang rakyat kan memilih. Jadi berarti yang disampaikan yang tidak benar, kemudian sudah percaya bahwa yang disampaikan Ibu Sumaryati mau katakan bahwa rakyat percaya kepada apa yang kemudian disampaikan dalam penjelasan Prabowo, begitu ya? Begitu, Mas Hasan. Menurut saya memang tidak tuntas, terutama di kelas menengah ke atas itu menjadi hambatan atau tantangan terberat untuk mengklarifikasi itu tuntas. Cuma problemnya di masyarakat kita yang banyak pemilih sosiologis itu memang mungkin tidak begitu menjadikan isu HAM itu menjadi begitu penting. Tapi kita tidak tahu kalau kemudian gulirannya luar biasa, kemudian bertransformasi bisa juga berpengaruh. Bu Amel, ada tanggapan? Saya selalu tanya juga apa yang terjadi di 98 pada Pak Wiranto ya. Jadi waktu itu beliau bilang bahwa situasi begitu kritis, rakyat sedang marah sama tentara, ya. Lalu beliau dapat surat oleh Pak Harto diberi tanggal 16 Mei 98. Di situ Bapak mengatakan, boleh kamu pakai, boleh tidak dipakai. Lalu beliau kumpulkanlah semua senior-senior, katanya apa yang akan kita lakukan. Semua menyatakan tidak boleh dilakukan. Karena kalau itu dia lakukan, maka bentrok antara rakyat dengan tentara tidak terhindarkan. Itu adalah salah satu yang memulai beliau berbicara tentang hati nurani. Kalau bicara itu tampaknya Hanura dan Gerindra tidak akan mungkin berkoalisi. Iya, itu dia. Saya ingin mengatakan udah benar kesimpulan Bu. Tapi sering juga bersama. Bukan semata-mata tidak bisa karena itu. Hanura sudah punya capres sama cawapres. Ibu betul. Gerindra jadi capres sudah nggak mungkin. Tapi ketika berhadapan di pemerintahan dengan SBY, mereka sering bersama juga. Nah, ada kemiripan juga dua partai ini 2009 hingga 2014 ini konsisten di luar pemerintahan. Kendati pun kalau kita track lagi, Hanura selalu berbeda dengan kebijakan pemerintahan SBY. Kalau Gerindra pernah bersama, misalnya di angket pajak kalau nggak salah ya, pernah bersama. Beberapa kebijakan ada sama. Jadi ini yang menurut saya juga politik itu juga tidak bisa dikatakan semuanya tidak mungkin. Saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Jadi kita tidak tahu untuk melengkapi. Betul, kalau itu Anda sampaikan itu betul. Tetapi kalau sudah punya capres sama wapres, sedangkan dari Gerindra punya capres saja lah ya nggak mungkin. Kecuali koalisi di pemerintahan ya Bu, di pemerintahan setelah bisa. Tetapi kalau di pimpinan negara ini kelihatan agak berat, bukan agak berat lagi ya Bu. Ada yang tidak bisa bahkan. Bu Amel, tidak bisa betul? Nggak bisa. Kalau terjadi memang harus ada yang mengalah. Nah itu yang berat sekali dilakukan ya. Berat. Kita sudah sampai di bagian akhir. Kalau untuk yang mengalah ini yang elektabilitasnya lebih rendah atau lebih tinggi? Sudah. Ini kan suatu pertanyaan. Iya betul. Maksud Ibu mendingan Hanura mengalah begitu ya? Kalau lihat survei sekarang. Tunggu tanggal 9 aja. Kita tunggu lebih dari 20% soalnya Bu Amel ya. 9 juga belum tahu persis kan tanggal 9. Baik. Kita sudah sampai di bagian akhir. Ibu Amelia, boleh saya dapatkan optimismenya untuk pemilu 2014? Optimisme saya hanya mohon kepada seluruh warga masyarakat, seluruh rakyat Indonesia untuk yakin mendukung partai Hati Nurani Rakyat, Win Hati. Bersih, peduli, tegas. Kalau saya tentu saja dengan melihat elektabilitas Gerindra yang makin naik, semoga akan menjadi paling tidak nomor 2 atau paling sekarang sudah nomor 3 ya.
Kemudian tentu marilah kita bersama-sama memilih Prabowo Subianto nantinya sebagai presiden. Untuk itu maka Pileg harus mendapatkan hasil sampai 20%, sehingga akan bisa tidak kesulitan untuk mencalonkan Prabowo. Dan untuk itu marilah kita kerja keras sungguh-sungguh untuk memenangkan Partai Gerindra di Pileg 2009. Ibu sedang tidak menghindari mencium Bu Amel ya? Ibu Amelia punya hati, mari dukung Prabowo. Tadinya saya mau tanya Bang Don, mari pilih siapa gitu. Kita siapa yang menang saja. Untuk adanya perubahan atau transformasi di Indonesia menjadi Indonesia bangkit. Ya, menurut saya semua partai harus optimis, tidak ada pilihan. Tapi setelah 9 April harus memutuskan nanti siapa dengan siapa, dan itu akan kelihatan peta pertarungan yang sesungguhnya. Dan setelah itu ada pertimbangan koalisi lagi di pemerintahan. Jadi politik kita menurut saya sangat dinamis. Kalau capresnya sudah semakin bisa diprediksi, cawapresnya masih agak dinamis. Nah, karena itu kita dorong publik, masyarakat memilih tentu dengan membuka rekam jejak partai, calegnya, capresnya, dan seterusnya, agar ada ketersambungan antara dia datang ke bilik suara dengan apa yang sudah dilakukan partai itu sepanjang 5 tahun. Oke, optimisme sekarang, realistis sesudah itu. Dan memilih siapa? Saya mengamati kampanye Pak Prabowo dan beberapa yang lain gitu. Tapi saya agak memberi catatan. Itu suaranya terlalu keras untuk saya. Satu. Kedua, menurut saya ada kecenderungan, mungkin ada beberapa yang lain juga, itu menyerang. Dan saya khawatir kalau yang diserang itu adalah Jokowi, itu seperti kalau kita main volley, ini tosernya yang mengumpan orang smash. Dan Jokowi dengan caranya yang sederhana gitu, aku rapopo, lalu ngomong seperti itu justru akan membuat semakin naik begitu. Saya tidak dalam posisi apapun, kita akan tahu, kita akan terima siapa saja yang menang untuk negara ini, yang penting untuk kebaikan, tapi kampanyenya mungkin memang tidak lagi musimnya seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ingat Pak SBY 2003-2004 dulu, dia melambung juga karena serangan. Ya, terima kasih juga Bang Don, Mas Hanta. Dan itulah akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Nung Setiani, sampai jumpa pekan depan.